Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat YouTube semua, berjumpa lagi di channel YouTube saya Wanto Bengkel 31. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi ada kedatangan motor Beat ESP ya. Yang dimana motor Beat ESP ini mengalami kalau pagi itu susah hidup ya, atau mesin dingin, dia susah kali hidup. Hidupnya itu dia tunggu dipancing-pancing menggunakan starter pelan-pelan nanti ya bisa dapat ya syukur, nggak bisa ya sampai aki ngedrop. Nah, ini belum ada kita papai, ini datangnya semalam sore ya. Nah, ini baru mau kita perbaiki dan kita pun belum tahu masalahnya apa, cuman di sebalik ini di sini ada kedipan milnya. Oke, sebelum kita memberikan apa permasalahannya, kita berikan ciri-cirinya ya. Ini belum ada sama sekali saya hidupkan dan ini masih mesin dingin ya. Nah, ini kalau seandainya panas ya tangan saya mungkin udah lonyot. Nah, ternyata benar yang dibilang sama pemilik motornya itu di sininya berkedip-kedip. Nah, milnya berkedip-kedip. Sekarang kita hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7. Berhenti. 1 2 3 4 5 6 7. Berhenti. Oke. Jadi di sini permasalahannya ada 7 kedipan. 7 kedipan itu dia dari sensor EOT ya. Sensor EOT itu engine oil temperature. Nah, jika ECT itu yang di radiator ya, engine oil coolant ya. Nah, jadi ini salah satu menunjukkan bahwasanya ini ada permasalahan di bagian sensor EOT-nya. Tapi sebelum kita menuju ke situ, ke arahnya, terlebih dahulu kita hidupkan ya. Nah, memang benar dia susah hidupnya. Ini harus digini-gini kan baru nanti bisa. Hidup. Hati. Hati. Coba sekarang kita engkol. Tetap juga susah hidup ya. Oke, sekarang kita matikan. Nah, jadi kita membahas kesini lagi ke kedipan milnya. Ini 7 kedipan. Di sini ada data posisi kode kedipan mil yang ada di motor Honda injeksi. Nah, itu ya. Jadi di situ terdapat 7 kedipan. Di situ terbaca EOT atau ECT. Itu EOT jika yang tidak menggunakan air radiator ya. Yang contoh seperti ini kan tidak menggunakan air radiator, jadi dibilang EOT, engine oil temperature. Jika radiator, dia ECT, engine oil coolant. Nah, posisi EOT itu posisinya yang menempel pada posisi di mesin. Oke ya, langsung aja kita ke arahnya. Nah, alamak.
Ini di sini sudah terdapat sisi kecilnya yang ada di kabel sensor EOT-nya. Jadi itu kenapa bisa bermasalah pada sensor EOT-nya. EOT-nya ini posisinya di samping mesin sini ya, pinggir sebelah sini. Nah, itu bisa terjadi menimbulkan kedipan bermasalah di EOT, yaitu permasalahannya ya mungkin ada 3 faktor. Ya, ada 3 faktor. Yang pertama, soket EOT itu mengalami kotor atau terkena pasir, debu, atau pernah tergenang dengan air banjir. Itu juga bisa penyebabnya. Dan yang kedua, bisa bermasalah di kabel mengalami putus, atau sensor EOT yang pada menempel di bagian mesin itu yang sudah bermasalah. Tetapi setelah kita lihat atau kita cek pemeriksaan, ternyata di sini sisi kabelnya sudah pernah diotak-atik ya Mas Bro ya. Ini dia kabelnya ini. Nah, ini ada kabel yang terkupas ataupun yang belum disolasi ya. Terlihat. Nah, ini. Alah. Ini mau saya akan lepas lah. Ini udah pecah ini kapnya ini. Nah. Waduh. Selapuk. Yoh. Jadi di sini seperti ini posisinya. Coba ya, saya akan lepas ya. Kabel jangan kayak gini. Ini kenapa dikupas seperti ini? Ini mungkin salah satu untuk mengakali ini di jumper seperti ini. Ini biasanya sensor EOT jika dilepas seperti ini atau menggunakan dioda atau resistor itu ya sembuh. Ini mungkin diakali, cuman kan kita mencari posisi yang standarnya ya, agar tidak terjadi seperti ini atau ada dampak negatif yang lain. Jika digunakan seperti ini salah satu bisa memang faktor permasalahan sembuh, cuman ada efek negatifnya yaitu bahan bakar bisa boros. Ya, kita tes masih hidup. Ini jika kita menyelesaikan permasalahan ini, setelah itu nanti habis itu kita resetkan. Oke, sekarang kita akan mau menelusuri di bagian kabel ini dulu ya. Setelah itu nanti mau saya bersihkan daleman soketnya ini dengan yang ada di daleman soket sensor EOT nya. Tuh ya. Oke Mas Bro ya, di sini sudah saya bukai sekalian agar kita menelusuri kabelnya sekalian ya. Ternyata seperti ini kabelnya. Nah sekarang yang mau saya akan lakukan, yang pertama-tama ya, akan membersihkan yang ada di dalam soket ini dengan posisi yang di EOT nya itu ya. Nah kita membersihkannya menggunakan karbu cleaner ini. Nah ini dalemannya ya, kita semprot ya.
Intinya kita harus menghilangkan kode kedipan milnya ya, yang berkedip sampai 7 kali. Nah, setelah sudah kita bersihkan untuk menghilangi kotornya yang ada di dalam soket itu, semoga aja itu berhasil ya. Sekarang kita kontak. Nah, ternyata masih timbul ya. Oke, sekarang kita matikan. Lalu langkah selanjutnya kita akan menelusuri di bagian jalur kabelnya ya. Sekarang soketnya kita lepas kembali. Nah, ini intinya walaupun terkupas seperti ini, yang penting intinya jangan ada terputus dulu. Seperti ini ya, nggak apa-apa, nanti kita akan rapikan. Nah, sekarang kita akan mau cek ya posisi dari kabel yang ada di soket sensor EOT nya nih. Nah, ini yaitu warna apa ini ya, pink ya, warna pink dengan warna hijau ini hijau adalah kabel massa ya, yang menuju ke ECU juga menuju ke massa bodi motor atau rangka motor. Baru yang ini yang menuju ke ECU, yang arus 12 volt dari aki dikeluarkan dari ECU yang menuju ke sensor EOT itu mencapai 4 sampai dengan 5 volt ya, tidak mencapai 12 volt. Nah, jadi untuk cara mengeceknya, jika kita tidak menggunakan multitester atau ampermeter, bisa melakukan dengan cara di reset. Ini apa dulu lah ya, jika kita tidak mempunyai alat, gunakan 2 kabel semacam kita reset itu, masukkan dua-dua, kita kunci kontak on, hitung sampai 3 detik, 3 kali, 1, 2, 3, cabut, baru kita lihat kedipan milnya yang ada di speedometer, apakah dia lebih dari 7 atau 8 ya, misalkan entah 10, 12, selebihnya gitu. Kalau misalkan lebih dari 7, 8 atau 8 lah ya, angka 9, 10 gitu, itu berarti kabel tidak ada masalah. Nah, jadi intinya karena ini posisi di bengkel, maka kita akan mau mengecek arusnya 12 volt yang dari aki yang menuju ke ECU. ECU mengeluarkan sinyalnya kemari ke EOT 4 sampai dengan 5 volt ya. Nah, sekarang kita cek seperti ini, tapi posisi ngeceknya itu harus di kontak on kan. Nah, kita butuh bantuan yaitu menggunakan jarum pentol ya. Nah, seperti ini jarum kita masukkan di sininya yang berwarna pink, lalu ini kita arahkan ke 20 volt, kita kunci kontak on. Ini kita masukkan di sini, lalu ini kita cari di bagian badan yang posisinya sedikit agak apa ya, bagus. Nah, itu ya tutupan, berarti tadi ininya jarumnya tidak pas. Ya Allah, udah gini aja lah. Nah, mencapai udah 4,87 ya, berarti arus 12 voltnya itu aman yang menuju ke ECU. Nah, sekarang kita cek posisi kabel yang berwarna hijau, kabel massanya. Ini kita pindahkan kemari ke arus, mengetahui arus putus atau enggak ya. Nah,
berarti kabel berwarna hijau tidak putus. Nah, jika tidak mau cara seperti ini, kita ambil dari sini. Untuk kabel yang di ecu itu di sini posisinya. Ini ya, di sini. Ini kita lepas. Bentar. Nah, posisi kabelnya ini dia, warna di posisi sini. Dari soket kita menuju ke belakang. Ini dia posisi paling pinggir sebelah sini. Ini nomor 2. Ini yang berwarna hijau, samping kuning ini. Nih. Jadi dia posisinya ada di sini. Nah, paling bawah pojok sebelah kiri nomor 2. Itu kabel massa, mana tahu kita langsung mengecek dari sini sampai kemari ya, ke soket ecunya. Baru yang kabel berwarna pink, baru ini kabel pinknya. Nah, seperti itu. Ini kita masukkan lagi. Jadi posisi kabel aman. Nah, di mana jalurnya dari soket ecu yang menuju ke yang menuju dari soket EOT sampai ke ecu, ini jalurnya. Inilah pokoknya sampai kemari, baru naik ke atas. Biasanya yang terjadi di sini, ini ke apa? Ini kegesek dengan bodi mesin. Biasanya kabel soket ini CKP. Nah, untuk di bagian EOT biasanya di sini dia kena box filter udaranya, kegesek. Tapi ini tidak ada, saya perhatikan, makanya saya mengecek langsung dengan cara seperti itu. Berarti posisi aman. Berarti yang bermasalah apa? Jika tidak ada masalah di kabel. Nah, ini apakah posisi bagian sensor EOT-nya yang bermasalah, atau adakah soket di sininya dia kendor atau renggang gitu ya, yang tidak connect. Nah, jadi coba aja ya. Sekarang mau saya bersihkan. Mana tahu yang di dalam sini, walaupun udah kita bersihkan, kita semprot, tetapi kawat yang di dalam sensor itu dia mengalami berkarat. Jadi mau saya bersihkan dengan secara saya gosok-gosok gini dulu. Nah, ya, mau saya gosok dulu. Mana tahu karatannya dia nggak hilang atau berjamurnya ya, walaupun udah memakai kartu cleaner. Coba sekarang kita pasang. Ya, masih menimbulkan ya. Oke, sekarang kita matikan, kita cabut lagi. Ya, semua itu butuh proses kesabaran untuk mengerjainya. Iya, ya kok saya benar. Nih ya, sekarang kita lepas. Jadi di sini permasalahannya itu apa? Ya udah pasti ya, terlihat dalam di posisi EOT-nya ini sudah mengalami error. Coba sekarang saya mempunyai trik ya untuk memastikan sebuah EOT-nya sebelum kita ganti. Ntar saya mau mengambil bahannya dulu. Nah, ini untuk memastikan kita menggunakan sebuah dioda ya, atau resistor yang ukuran 1K. Ini bukan ukuran 1K ya. Nah, jadi langsung aja kita masukkan di sini. Ini diodanya 2 biji, kita gabungkan seperti ini, yang bisa untuk memanipulasikan sebuah sensor EOT-nya untuk membacakan ke ECU ya. Nah, ini kalau bisa ukuran, sekali lagi, ukuran 1K dikali 2 biji, berarti ukurannya 2K ya. Nah, sekarang coba ya, kita langsung aja. Kalau memang ini berhasil, maka bisa dipastikan sensor EOT-nya sudah bermasalah.
Wih, alhamdulillah kedipan milnya tidak muncul lagi. Coba ya, sekarang akan kita hidupkan motornya ya. Jos mas bro. Oke ya, alhamdulillah milanya sudah hilang. Berarti bisa kita pastikan permasalahannya yaitu ada di bagian sensor EOT nya ya, sensor EOT nya. Nah jadi sekarang apakah permasalahannya hanya di sensor EOT? Oke, kita telusuri dengan lebih dalam lagi. Coba ya. Nah ini kita lepas sebuah diodanya. Coba kita menggunakan sebuah kabel, serabut kabel seperti ini ya, serabut kabel seperti ini 2 biji. Mana tahu di posisi lubang soket EOT nya ini mengalami kendor apa ya, renggang gitu ya, renggang yang hingga dia tidak mengunci pada kawat atau sekun yang ada di dalam ini terminalnya, maka dia tidak membaca. Maka dari itu kita akan rapatkan seperti ini. Nah ini sebagai memastikan lagi sebelum kita mengganti sensor EOT nya, karena kan kita nggak mungkin mengganti asal mengganti yang tidak tahu dasarnya, misalkan seperti itu. Nanti yang ada kita bisa mengeluarkan biaya banyak. Nah ini ya, ini tahu kan maksudnya tujuannya biar supaya dia lebih itu aja padat. Nah gitulah, biar supaya lebih padat. Nah ini masuknya wis seret. Sekarang coba kita hidupkan. Apa milnya masih apa? Nah masih muncul ya mas bro ya. Dua, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang kita matikan. Kita cabut kembali. Nah, jadi ini kita cabut kembali semuanya. Nah jadi untuk cara mengatasinya ini kita ya cukup full ya. Nah sekarang saya akan mau belanjakan sebuah sensor EOT nya dulu. Oke mas bro, sudah kita belanjakan ya. Nah ini inter ya. Nah nih yang baru. Oke langsung aja coba kita pasangkan ya. Nah secaranya seperti ini ya. Bismillah. Wah, alhamdulillah mas bro, ternyata berhasil. Sekarang kita hidupkan. Langsung nyamber. Alhamdulillah.
Bro, sekarang mau ngapain langsungnya dulu. Dah. Alhamdulillah Mas Bro ya, sudah berhasil mengganti sebuah sensor EOT nya. Nah sekarang kita matikan ya. Coba kita akan pasang langsung. 17. Ini menggunakan kunci 17 ya, T17. Kita ambil ya ringnya ya. Oke, sekarang kita ya depan lagi. Alhamdulillah, sudah nggak muncul lagi. Iya ya Pak. Oke Mas Bro ya, jadi ini solusinya udah dapat, yaitu hanya permasalahannya dari sensor EOT nya yang sudah error. Oke, sekarang saya matikan. Nah, jadi setelah kita udah mengganti sensor EOT nya ini, bukan berarti permasalahan itu udah selesai. Nah, setelah ini harus kita resetkan. Tujuannya agar kita membuang virus yang tadinya belum terhapus di ECU nya ya. Nah, di sini nggak mungkin kita tunjukkan langsung cara untuk meresetnya karena nanti takut durasinya lama banget ya. Ini aja udah panjang ya. Karena ya saya boleh mengasih taunya, jika ada yang kurang ya saya mohon maaf. Nanti untuk cara mereset manualnya, tonton aja di sini. Nah, itu cara meresetnya. Oke Mas Bro ya, jadi ya seperti itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk cara mengatasi sebuah bit ISP atau bit FI yang mengalami di saatnya pagi hari itu susah hidup berebet, dipaksa sampai akinya sampai tekor. Lalu untuk cara mengakalinya yang sensor EOT ini error, ya bisa menggunakan dioda atau resistor ya yang ukurannya 1K dikali 2 menjadi ditambahkan menjadi 2K, digabungkan ya. Nah, itu untuk cara mengakali sebuah sensor EOT yang error untuk memanipulasikan biar supaya si ECU itu membaca. Nah, dan dampaknya, efek negatifnya bahan bakar sedikit agak boros, responsif ya nambah. Nah, untuk jangka lama bisa dipastikan ya bisa jangka lama karena kita ada pasien kita juga bisa sudah ada 3 tahun menggunakan cara ini. Oke Mas Bro ya, jadi seperti itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.